Tepat jika suara menggelegar disebutkan dalam rangkaian kisah ini, kerana hukuman ini laksana larangan agar tidak mengucapkan kata-kata buruk seperti yang mereka ucapkan kepada Rasul Mulia, terpercaya lagi fasih. Akhirnya suara menggelegar datang menimpa mereka, membuat mereka semua diam tanpa suara, bersamaan dengan guncangan hebat yang membuat mereka diam tak bergerak. Sementara dalam surah Asy-Syu'ara, disebutkan bahawa siksaan yang menimpa mereka adalah azab pada hari yang amat gelap sebagai jawaban atas permintaan mereka, juga untuk menyamakan jenis siksa yang mereka inginkan, kerana mereka berkata, engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir. Dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Asy-Syu'ara ayat 185 hingga 188. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan ia maha mendengar lagi mengetahui. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat. Surah Asy-Syu'ara ayat 189. Bagi kalangan mufassir, seperti Qatadah dan lainnya yang menyatakan bahawa penduduk Aikah adalah umat lain, bukan penduduk Madian, pendapatnya daif. Dalil mereka ada dua. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, penduduk Aikah telah mendustakan para rasul ketika Syuaib berkata kepada mereka. Surah Asy-Syu'ara ayat 176 hingga 177. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut saudara dalam ayat ini, seperti yang ia sebut dalam firman-Nya, dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Surah Al-A'raf ayat 85. Kedua, disebutkan bahawa azab mereka berupa siksaan pada hari yang amat gelap, sementara siksaan yang menimpa kaum Syuaib berupa guncangan hebat dan suara menggelegar. Tanggapan untuk dalil pertama, Allah tidak menyebut kata saudara setelah firman, penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Karena Allah menyebut peribadatan penduduk Aikah, maka tidak tepat jika kata saudara disebut di sini. Karena Allah menisbatkan mereka kepada kabilah, maka tepat sekali jika Syuaib disebut sebagai saudara mereka. Ini termasuk perbezaan lembut dan bagus. Terkait siksaan pada hari amat gelap yang mereka jadikan hujah. Jika alasan ini menjadi dalil mereka, bahawa Aikah adalah umat lain, dan bukan umat Nabi Syuaib, berarti siksaan berupa guncangan keras dan suara menggelegar juga seharusnya menunjukkan keduanya adalah umat berbeza. Sayangnya, tak seorang pun di kalangan mufassir mengatakan seperti itu. Terkait hadis yang diriwayatkan Al-Hafiz Ibnu As-Sakir dalam biografi Nabi Syuaib dari jalur Muhammad bin Utsman bin Abu Syaibah, dari ayahnya, dari Muawiyah bin Hisham, dari Hisham bin Sa'ad, dari Syakik bin Abu Hilal, dari Rabi'ah bin Saif, dari Abdullah bin Am secara marfu, bahawa kaum Madian dan penduduk Aikah adalah dua umat berbeza. Allah mengutus Syuaib kepada kedua umat tersebut. Hadis ini garib, dan di antara para perawinya juga ada yang diperdebatkan. Sepertinya hadis ini adalah perkataan Abdullah bin Amr, kerana seusai perang Yarmouk, ia mendapatkan dua muatan kitab-kitab berisi kisah Bani Israel. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan aib-aib penduduk Aikah, seperti yang ia sebutkan tentang penduduk Madian, curang dalam timbangan dan takaran. Ini menunjukkan bahawa Aikah dan Madian adalah umat yang sama, dan mereka dibinasakan dengan berbagai macam azab. Di setiap tempat, kisah disebutkan sesuai dengan kitab yang ada. Kisah pembinasaan penduduk Madian, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat. Surah Asy-Syu'ara ayat 189. Para mufassir menyebutkan, kaum Syuaib tertimpa panas hebat. Allah menahan angin tidak berhembus selama 7 hari. Air ataupun naungan sama sekali tidak berguna bagi mereka,
tidak pula memasuki terowongan-terowongan, hingga akhirnya mereka lari meninggalkan tempat menuju dataran luas, lalu mereka dinaungi awan hitam, mereka pun berkumpul di sana untuk bernaung. Saat semuanya sudah berkumpul, Allah mengirim kobaran api bersamaan dengan awan hitam itu. Bumi mengguncang mereka dengan hebat, suara menggelegar kemudian datang dari langit hingga mencabut nyawa mereka, dan tubuh mereka bergelimpangan. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib, itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 91 hingga 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Syuaib dan orang-orang mukmin pengikutnya, seperti yang Allah sampaikan, maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Surah Hud ayat 94 hingga 95. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pemuka-pemuka dari kaumnya yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya, jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Petik 1. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib, itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 90 hingga 92. Ini setimpal dengan kata-kata mereka, sesungguhnya, jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Setelah itu Allah menuturkan tentang Nabi mereka, Dia menyampaikan berita kematian mereka pada mereka sendiri seraya mencela dan menghina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Surah Al-A'raf ayat 93. Iaitu Syuaib berpaling meninggalkan tempat mereka setelah mereka binasa seraya mengatakan, wahai kaumku, sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, iaitu aku telah menunaikan kewajibanku untuk menyampaikan dan memberikan nasihat secara sempurna. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kepada kalian, namun semua itu sama sekali tidak berguna bagi kalian, karena Allah tidak akan memberikan petunjuk pada siapa yang Ia sesatkan, dan tidak akan ada yang menolong mereka. Karena itu, aku tidak bersedih hati terhadap kalian karena kalian memang tidak mahu menerima nasihat, tidak takut pada hari saat semua kesalahan dan dosa terlihat dengan jelas. Karena itu pula Syuaib berkata, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Mereka tidak mahu menerima kebenaran, tidak mahu kembali padanya, tidak mereka pedulikan, hingga siksaan Allah yang tiada tertolak dan terelakkan menimpa mereka, siksaan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam At-Tarikh menyebutkan dari Ibnu Abbas, bahawa Syuaib ada setelah Yusuf. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, Syuaib meninggal dunia di Mekah bersama kaum mukminin pengikutnya. Kuburan mereka berada di sisi barat Kaabah, di antara Darun Nadwah dan Bani Sa'im. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Penjelasan tentang keturunan Ibrahim alaihissalam. Kisah Ibrahim bersama kaumnya, sebagian urusan mereka, dan seperti apa kisah akhirnya, sudah kami sebutkan sebelumnya, begitu juga penghormatan dan kemuliaan yang diberikan kepada Ibrahim. Juga telah kami sebutkan kisah kaum Lut yang terjadi pada masa Ibrahim, disusul kisah Madian, kaum Syuaib,
kerana kisah Lut dan kisah Ibrahim disebut secara beriringan di sejumlah tempat. Setelah menyebut kisah kaum Lut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kisah penduduk Madian. Mereka adalah penduduk Aikah menurut pendapat Syahih seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Kisah penduduk Aikah juga telah kami sebutkan setelah kisah penduduk Madian mengikuti metode penuturan Al-Quran. Berikut ini kita akan membahas kelebihan yang diberikan kepada keturunan Ibrahim, kerana di antara keturunannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nubuah dan kitab. Setiap nabi yang diutus setelah Ibrahim, semua berasal dari keturunannya. Pasal pertama, kisah Nabi Ismail alaihi salam. Ibrahim al-Khalili memiliki beberapa anak seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Hanya saja yang paling dikenal di antara mereka adalah dua nabi dan rasul besar bersaudara. Keduanya adalah yang paling tua dan paling mulia. Az-Zabih Ismail, menurut pendapat yang syahih, anak sulung Ibrahim dari ibu Hajar, seorang wanita Kipti, Mesir. Bagi yang menyatakan bahawa Az-Zabih adalah Ishak, ini bersumber dari para penutur kisah Bani Israel yang mengganti, mengubah, dan menakwilkan kitab Taurat juga Injil, menyalahi wahyu yang diturunkan kepada mereka terkait hal ini, yang diperintahkan untuk disembelih Ibrahim adalah anak sulungnya, riwayat lain menyebut anak semata wayang. Bagaimanapun, yang dimaksud Az-Zabih adalah Ismail berdasarkan Nash Dalil. Teks dalam kitab ahli kitab menyebutkan, setelah Ibrahim al-Khalil berusia 100 tahun, Ismail lah anak pertama. Dialah anak semata wayang secara hakiki dan maknawi. Disebut secara hakiki, kerana Ismail adalah anaknya dan usianya saat itu mencapai 13 tahun. Disebut maknawi kerana Ismail yang ditinggal bersama ibunya, saat itu ia masih dalam usia menyusui, menurut salah satu pendapat, lalu Ibrahim meninggalkan keduanya di Gunung Faran, gunung yang ada di sekitar Mekah, merupakan tempat terbaik. Ibrahim meninggalkan keduanya di sana dengan hanya sedikit bekal dan air, sebagai wujud sikap percaya dan berserah diri kepada Allah. Keduanya kemudian diperhatikan dan dijaga Allah, serta diberi kecukupan. Dialah sebaik-baik yang diserahi, sebaik-baik penolong dan penanggung. Untuk itu, Ismail ialah anak satu-satunya saat itu secara hakiki dan maknawi. Hanya saja siapa yang bisa memahami rahasia ini? Siapa yang bisa menempati posisi ini? Hanya orang cerdas saja yang bisa memahami makna dan menguasai ilmunya. Allah memuji Ismail dengan menyebutnya santun, sabar, jujur, menjaga solat, memerintahkan keluarganya untuk solat agar melindungi mereka dari azab, di samping beribadah kepada Rabb seluruh penguasa yang ia serukan. Kisah Nabi Ismail dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yakni Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya-Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 101 hingga 102. Ismail menuruti ajakan ayahnya, dan berjanji pada sang ayah bahawa ia akan bersabar. Ismail memenuhi janji itu dan bersabar menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ceritakanlah Muhammad, kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan solat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridai di sisi Tuhannya. Surah Maryam ayat 54 hingga 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya,
iaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sungguh, di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah, Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Surah Sod ayat 45 hingga 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh. Surah Al-Anbiya ayat 85 hingga 86. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya, kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan Nabi-Nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Surah An-Nisa ayat 163. Ayat serupa juga disebutkan dalam surah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 136. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ataukah kamu, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 140. Sifat-sifat dan keistimewaan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sifat-sifat baik untuk Ismail, menjadikannya sebagai Nabi dan utusannya, membebaskannya dari semua tuduhan orang-orang bodoh, dan memerintahkannya untuk beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yakni para nabi dan rasul sebelumnya. Ulama nasab dan sejarah peperangan menyebutkan, Ismail adalah orang pertama yang naik kuda. Sebelumnya, kuda termasuk hewan liar, lalu dijinakkan Ismail dan ia tunggangi. Said bin Yahya al-Umawi menuturkan dalam Al-Maghazi, seorang Syaikh Quraisy bercerita kepada kami, Abdul Malik bin Abdul Aziz bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergunakan kuda sebagai tunggangan, naiklah secara bergantian, kerana ia adalah warisan ayah kalian, Ismail. Hewan yang satu ini sebelumnya termasuk hewan liar, lalu Ismail memanjatkan doa mustajab agar kuda bisa jinak, doanya dikabulkan. Ismail adalah orang pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab yang fasih. Ismail mempelajari bahasa Arab dari bangsa Arab Aribah dari kabilah Jurhum, Amalik dan Yaman yang singgah di dekat Ismail di Mekah. Mereka termasuk bangsa Arab terdahulu sebelum Ibrahim Al-Khalil. Al-Umawi meriwayatkan, dari Ali bin Mughirah, dari Abu Ubaidah Masma bin Malik, dari Muhammad bin Ali bin Husain, dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab dengan fasih adalah Ismail saat ia berusia 14 tahun. Yunus kemudian berkata padanya, kau benar wahai Abu Sayyar. Seperti itulah yang diceritakan Abu Jara padaku. Isteri Ismail alaihi salam. Telah kami sampaikan sebelumnya, bahawa ketika Ismail beranjak dewasa, ia menikah dengan seorang wanita dari Amalek, lalu ayahnya, Ibrahim, memerintahkannya agar menceraikan istrinya, lalu Ismail menceraikan istrinya. Al-Umawi menyatakan, wanita yang dimaksud adalah Umarah bin Sa'ad bin Usamah bin Aqil al-Amaliki. Setelah itu Ismail menikah dengan wanita lain, lalu Ibrahim memerintahkan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersamanya.
Wanita yang ini adalah Sayyidah binti Madad bin Am al-Jurhumi. Ada yang menyatakan, Sayyidah ini adalah isteri ketiga. Sayyidah kemudian melahirkan 12 anak lelaki untuk Ismail. Muhammad bin Ishaq menyebut nama-nama mereka, Nabit, Kaidza, Zabil, Metsa, Masma, Mash, Dasha, Ara, Yatho, Nabash, Taima, Kaidzama. Seperti itulah yang disebutkan ahli kitab sesuai penjelasan yang ada dalam kitab mereka. Menurut kitab mereka, ke-12 anak ini diberitakan akan menjadi orang besar. Hanya saja mereka berdusta terkait penakwilan ini. Ismail adalah seorang rasul yang diutus untuk penduduk Mekah dan sekitarnya, seperti kabilah-kabilah Jurhum, Amalek dan penduduk Yaman. Menjelang kematian, Ismail berwasiat kepada saudaranya, Ishaq, untuk menikahkan putrinya, Nasimah, dengan keponakannya, Aish bin Ishaq. Kemudian Nasimah melahirkan calon keturunan Romawi. Konon, mereka ini adalah Bani Ashfa kuning, kerana kulit Aish yang berwarna kuning. Nasimah juga melahirkan calon keturunan Yunani, juga dari keturunan Aish. Menurut sumber lain dari keduanya, Ibnu Jarir tidak memberi komentar dalam hal ini. Nabi Ismail dimakamkan di Hijr bersama ibunya, Hajar, dalam usia 137 tahun. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, ia menuturkan, Ismail mengadukan udara panas Mekah kepada Rabbnya Azza wa Jalla, lalu Allah mewahyukan kepadanya, sungguh, aku akan membukakan sebuah pintu surga ke tempat kau dimakamkan, udaranya sampai kepadamu hingga hari kiamat. Nasab Arab Hijaz secara keseluruhan merujuk pada kedua anak Ismail, Nabit dan Kaidza. Pasal kedua, kisah Ishaq bin Ibrahim, orang mulia anak orang mulia. Seperti telah kami sampaikan sebelumnya, Ishaq lahir saat ayahnya telah berusia 100 tahun, tepat 14 tahun setelah kelahiran saudaranya, Ismail. Sarah ibunya berusia 90 tahun saat diberi kabar gembira berupa kelahiran Ishaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishaq. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Surah As-Saffat ayat 112 hingga 113. Allah memuji Ishaq di sejumlah ayat dalam Al-Quran. Telah kami sampaikan sebelumnya melalui hadis Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Isteri Ishaq dan anaknya. Ahli kitab menyebutkan bahawa saat Ishaq menikahi Rafika binti Batwabil saat ayahnya masih hidup, usianya saat itu mencapai 40 tahun. Rafika mandul, lalu Ishaq berdoa kepada Allah untuknya. Ia kemudian hamil, lalu melahirkan 2 anak kembar. Anaknya yang pertama bernama Aish, yang oleh orang Arab disebut Aish nenek moyang bangsa Romawi, dan yang kedua bernama Yakub, disebut Yakub, yang kalau diterjemahkan berarti belakangan kerana ia lahir setelah saudaranya. Dia inilah Israel, asal-usul nasab Bani Israel. Ahli kitab menyatakan Ishaq lebih mencintai Aish daripada Yakub, kerana Aish adalah anak pertama. Ibunya, Rafika lebih mencintai Yakub kerana ia anak bungsu. Mereka juga menuturkan, saat Ishaq tua dan pandangannya lemah, ia menginginkan sebuah makanan, lalu menyuruh anaknya, Aish, agar pergi berburu hewan untuk kemudian dimasak, lalu ia doakan keberkahannya. Aish memang gemar berburu. Aish pun pergi berburu. Setelah itu, ibunya, Rafika, menyuruh anaknya Yakub untuk menyembelih 2 domba terbaik miliknya dan membuatkan makanan seperti yang diinginkan ayahnya. Yakub datang kepada ayahnya sebelum kakaknya, agar ia mendapat doa berkah ayahnya. Ibunya, Rafika, mengenakan pakaian milik kakaknya padanya. Kedua lengan dan lehernya dibalut ibunya dengan kulit kedua domba tersebut, kerana Aish memiliki bulu yang lebat, sementara Yakub tidak.
Saat Yakub datang dan menyuguhkan makanan itu, ayahnya bertanya, "Kamu siapa?" "Aku anakmu," jawab Yakub. Ishak kemudian merangkul dan merabanya. Setelah itu ia berkata, suaranya seperti suara Yakub, namun bentuk tubuh dan pakaiannya sepertinya Aish. Petik 1. Setelah memakan makanan yang diberikan Yakub, Ishak mendoakan semoga anaknya yang ia kira Aish padahal Yakub itu menjadi anak yang paling mulia, paling besar dan juga keturunan-keturunannya nanti, serta semoga rezeki dan anaknya banyak. Setelah Yakub keluar, kakaknya, Aish, datang dengan membawa makanan seperti yang diperintahkan ayahnya dan menyuguhkan makanan itu padanya. Ishak bertanya, "Apa ini, wahai anakku?" Aish menjawab, "Ini makanan yang ayah inginkan." Ishak berkata, "Bukankah tadi kau sudah datang membawa makanan itu? Sebagian sudah aku makan lalu aku berdoa untukmu." Aish menjawab, "Tidak, demi Allah." Aish sadar kalau ia sudah didahului adiknya, hingga ia merasa sedih sekali terhadap adiknya itu. Ahli kitab menyebutkan, Aish berjanji akan membunuh Yakub setelah ayah mereka berdua meninggal dunia. Aish meminta ayahnya untuk berdoa lagi untuknya, agar anak keturunannya nanti menjadi orang-orang kuat di dunia, rezeki dan buah-buahan mereka melimpah. Saat ibunya mendengar ancaman yang disampaikan Aish pada adiknya, ia menyuruh Yakub agar pergi ke tempat saudaranya, Laban, di Haran, dan menetap di sana hingga amarah kakaknya mereda, serta menikah dengan salah satu putri saudaranya itu. Ibu Yakub kemudian berkata pada suaminya, Ishak, agar menyuruh Yakub ke Haran, menyampaikan wasiat dan berdoa untuknya. Yakub menyanggupi permintaan istrinya itu. Kepergian Nabi Yakub ke negeri Haran. Yakub kemudian pergi meninggalkan tempat mereka pada sore hari. Ia kemalaman lalu tidur di sebuah tempat. Ia mengambil sebongkah batu, lalu ia letakkan di bawah kepalanya kemudian tidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat sebuah tangga terpasang dari langit ke bumi. Para malaikat naik dan turun melalui tangga itu. Rabb Tabaraka wa Ta'ala berbicara kepadanya. Ia berfirman, "Sungguh, aku memberkahimu, memperbanyak keturunanmu, dan aku jadikan bumi ini untukmu serta keturunanmu sepeninggalmu nanti." Saat bangun, Yakub merasa senang karena mimpinya itu dan bernazar kepada Allah jika ia bisa pulang ke keluarganya dengan selamat, ia akan mendirikan sebuah tempat ibadah untuk Allah Azza wa Jalla di tempat tersebut, dan seluruh rezeki yang Allah berikan padanya, 1/10 ia serahkan untuk Allah. Yakub kemudian menghampiri batu itu, lalu ia beri tanda dengan minyak. Ia memberi nama tempat itu sebagai Bait-il, artinya Baitullah. Itulah tempat Baitul Maqdis saat ini yang dibangun Yakub berikutnya, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Setelah Yakub menemui pamannya di Haran, pamannya memiliki 2 anak perempuan. Yang sulung namanya Laya dan adiknya bernama Rahil. Rahil lebih cantik dari kakaknya. Yakub kemudian meminta pamannya agar menikahkan Rahil dengannya. Pamannya menerima permintaan Yakub itu dengan syarat Yakub harus menggembalakan kambing miliknya selama 7 tahun. Setelah batas waktu tersebut berlalu, pamannya, Laban, membuat jamuan makanan, mengumpulkan orang-orang untuk makan, dan menikahkan putrinya yang sulung, Laya. Laya memiliki pandangan lemah dan berwajah buruk. Pada pagi harinya, ternyata yang dinikahi Yakub adalah Laya. Yakub kemudian berkata pada pamannya, "Apa kau mengkhianatiku? Aku hanya meminang Rahil." Laban berkata, "Menikahkan anak perempuan yang lebih muda sebelum kakaknya, bukan tradisi kami. Jika kau ingin menikahi adiknya, silahkan kau kembali menggembala kambing selama 7 tahun lagi, setelah itu aku akan menikahkanmu dengan adiknya." Yakub kembali menggembala kambing selama 7 tahun, setelah itu ia dinikahkan dengan adik istrinya, Rahil. Saat itu menikahi 2 wanita bersaudara lazim berlaku dalam agama mereka, namun kemudian aturan ini dihapus oleh syariat Taurat. Ini saja sudah cukup menunjukkan adanya nas,
Karena perbuatan Yakub tersebut menunjukkan bahawa menikahi dua wanita bersaudara diperbolehkan kerana Yakub maksum. Laban kemudian memberikan seorang budak wanita untuk masing-masing dari kedua putrinya itu. Laban memberi Lea seorang budak wanita bernama Zulfa, sementara Rahil diberi seorang budak wanita bernama Balha. Allah menghibur kelemahan fisik Lea dengan memberikan sejumlah anak untuknya. Ia adalah isteri pertama yang melahirkan anak untuk Yakub. Anak-anaknya bernama Wabil, Syamun, Lawai kemudian Yahudza. Saat itu Rahil cemburu kerana ia tidak bisa hamil. Rahil kemudian menyerahkan budak wanita miliknya, Balha, kepada Yakub. Yakub menggauli budak wanita tersebut lalu hamil dan melahirkan seorang anak yang ia beri nama Nifatali. Lea kemudian menyerahkan budak wanita miliknya, Zulfa, kepada Yakub, lalu Zulfa melahirkan anak-anak Yakub, Jad, Asher, dan dua anak lelaki lainnya. Setelah itu Lea juga hamil dan melahirkan anak kelima yang ia beri nama Esaha. Setelah itu Lea hamil lagi dan melahirkan anak keenam yang ia beri nama Zablon. Selanjutnya hamil lagi dan melahirkan seorang putri yang ia beri nama Dina. Dengan demikian, Lea memiliki 7 anak dari Yakub. Rahil kemudian berdoa kepada Allah, memohon kepadanya agar diberi seorang anak dari Yakub. Allah mendengar dan mengabulkan doanya. Rahil akhirnya mengandung dari Yakub, lalu melahirkan seorang anak lelaki agung, mulia, dan tampan yang ia beri nama Yusuf. Semua peristiwa di atas terjadi saat mereka berada di tanah Haran saat Yakub menggembalakan kambing milik pamannya selama 6 tahun, setelah sebelumnya menggembala selama 7 tahun setelah ia menikahi dua putri pamannya. Dengan demikian, Yakub tinggal di Haran selama 20 tahun. Yakub kemudian meminta pamannya, Laban, untuk mengizinkannya pulang menengok keluarga. Pamannya berkata, "Sungguh, aku mendapatkan berkah karenamu. Silahkan kau meminta sebagian harta seperti yang kau mahu." Yakub mengatakan, "Berikan aku anak kambing berwarna campuran di antara kambing-kambing milik paman yang lahir tahun ini, anak kambing berwarna hitam dan putih, anak kambing berwarna kelabu, dan kambing bandot putih tanpa tanduk." "Baik," kata pamannya. Anak-anak Laban kemudian menghampiri kambing-kambing sang ayah, kemudian mengambil kambing-kambing dengan ciri seperti itu, agar tidak ada bayi yang lahir dengan ciri tersebut. Mereka membawa kambing-kambing itu sejauh perjalanan 3 hari. Ahli kitab menyebutkan, Yakub kemudian mengambil dahan pohon badam yang masih basah dan berwarna putih, lalu ia kuliti dan ia pasang di tempat-tempat minum kambing-kambing miliknya, agar semua kambing melihat dahan-dahan tersebut lalu kejek, sehingga anak-anak yang ada di dalam kandungannya bergerak, sehingga warna anak-anaknya sama seperti induknya. Ini merupakan kejadian-kejadian luar biasa, dan termasuk dalam rangkaian mukjizat. Yakub akhirnya memiliki banyak sekali kambing, hewan ternak, dan budak. Wajah paman dan anak-anaknya berubah kerana hal itu, seakan-akan merasa sesak dada karenanya. Nabi Yakub kembali ke kampung halaman. Allah mewahyukan kepada Yakub untuk kembali ke negeri ayah dan kaumnya. Allah berjanji ia akan selalu bersama ayahnya. Yakub kemudian menyampaikan wahyu itu kepada keluarganya, mereka pun segera menurut. Akhirnya, Yakub membawa keluarganya dan harta benda miliknya pulang. Saat itu pula, Rahil mencuri berhala-berhala milik ayahnya. Setelah Yakub dan keluarganya keluar dari batas negeri, Laban dan kaumnya menyusul. Sesudah bertemu Yakub, Laban menegur Yakub kerana pergi tanpa sepengetahuannya, kenapa tidak memberitahu terlebih dulu, agar Yakub dan keluarga dihantar dengan meriah, penuh taburan bunga dan tabuhan gendang, agar Laban bisa melepas kepergian kedua putri dan cucu-cucunya. Laban juga menanyakan, kenapa mereka juga membawa berhala-berhala miliknya. Yakub tidak tahu menahu tentang berhala itu. Yakub memungkiri jika dikatakan telah mengambil berhala-berhala milik pamannya itu. Akhirnya Laban masuk ke tempat anak-anaknya dan budak-budak mereka untuk menggeledah, tapi tidak menemukan apa pun.
Rahil memang menyembunyikan berhala-berhala tersebut di bawah pelana unta yang ia duduki. Ia tidak mahu berdiri dan beralasan sedang haid, sehingga Laban tidak menemukan berhala-berhala itu. Saat itu, Laban dan Yakub membuat kesepakatan di sebuah tempat bernama Jalat. Yakub disyaratkan untuk tidak memperlakukan puteri-puterinya secara hina, tidak boleh menikah lagi, dan tidak boleh melangkah lebih jauh menuju negeri lain, baik bagi Laban sendiri ataupun Yakub. Yakub diharuskan membuat jamuan makanan untuk dimakan secara bersama-sama, kemudian satu sama lain saling berpisah dan kembali ke negeri masing-masing. Nabi Yakub disambut Aish dengan 400 tentara. Setelah Yakub berada di dekat tanah Seir, para malaikat menyambut kedatangannya. Yakub kemudian mengirim baju selimut untuk kakaknya, Aish. Namun baju itu dikembalikan kepada Yakub sekaligus diberitahu bahawa kakaknya, Aish, pergi menghampirinya bersama 400 prajurit. Yakub takut mendengar berita itu, kemudian berdoa kepada Allah, memohon sepenuh hati dan merendahkan diri kepadanya, memohon agar janji yang ia sampaikan segera ia tunaikan, juga memohon agar menangkal keburukan kakaknya. Yakub telah mempersiapkan hadiah besar untuk kakaknya berupa 200 ekor kambing, 20 kambing bandot, 200 biri-biri betina, 20 domba, 30 kambing yang kantong susunya terisi penuh, 40 sapi, 20 kerbau, dan 10 keledai. Yakub menyuruh budak-budak miliknya untuk menggiring setiap hewan-hewan tersebut secara terpisah dan setiap rombongan di sela jarak tertentu. Saat mereka bertemu Aish dan Aish bertanya, "Kamu budak milik siapa? Dan milik siapa hewan-hewan yang kau bawa ini?" Hendaklah dijawab, "Milik budakmu, Yakub. Tuanku menghadiahkan hewan-hewan ternak ini untuk Aish." Petik 1. Budak berikutnya harus mengatakan seperti itu juga budak berikutnya, dan seterusnya, mereka semua mengatakan, "Ia akan datang setelah kami." Yakub terlambat jauh di belakang bersama 2 isteri, 2 budak wanita, dan ke-11 anaknya sejauh perjalanan 2 malam. Yakub berjalan pada malam hari dan bersembunyi pada siang hari. Pada waktu fajar malam kedua, seorang malaikat dalam wujud seorang lelaki muncul di hadapan Yakub. Yakub mengira bahawa ia orang biasa, ia lalu menghampirinya untuk diajak bergulat dan ia kalahkan. Kelihatannya Yakub berhasil mengalahkannya, hanya saja si malaikat tersebut jatuh menimpa bagian atas pantat Yakub hingga Yakub pincang. Setelah fajar terang, si malaikat bertanya padanya, "Siapa namamu?" "Yakub," jawab Yakub. Malaikat itu kemudian mengatakan, "Setelah hari ini, kau tidak patut dipanggil dengan nama siapa pun selain Israel." Yakub kemudian bertanya kepadanya, "Kamu sendiri siapa? Siapa namamu?" Si malaikat itu tidak menjawab dan langsung pergi. Yakub akhirnya tahu bahawa orang tersebut adalah malaikat. Pada pagi harinya, Yakub berjalan dengan kaki pincang. Yakub menatap ke depan, ternyata kakaknya, Aish datang bersama 400 prajurit. Yakub maju di hadapan keluarganya. Setelah melihat kakaknya, Yakub sujud di hadapannya selama 7 kali. Inilah penghormatan mereka pada masa itu, dan disyariatkan bagi mereka, seperti halnya para malaikat sujud kepada Adam sebagai penghormatan, seperti itu juga yang dilakukan saudara-saudara Yusuf dan ayahnya yang akan dijelaskan berikutnya. Saat melihat Yakub, Aish menghampiri, memeluk, mencium dan menangis. Setelah itu Aish melihat sejumlah wanita dan anak-anak. Aish bertanya, "Dari mana kau memiliki mereka ini?" Yakub menjawab, "Allah memberikan semua itu kepada budakmu ini." 2 budak wanita beserta anak-anaknya maju lalu mereka sujud untuk Aish. Laya dan anak-anaknya mendekat lalu sujud untuk Aish. Seperti itu juga Rahil dan anaknya, Yusuf juga sujud untuknya. Yakub meminta dengan sangat agar Aish mahu menerima hadiah yang ia berikan. Aish pun menerimanya. Aish kemudian pulang dan berjalan di depan, disusul Yakub bersama keluarga, hewan ternak,
dan budak-budak miliknya menuju Gunung Seir. Saat melintasi kawasan Sahor, Yakub mendirikan sebuah rumah dan naungan untuk hewan-hewan ternak miliknya. Setelah itu melintasi Oresilem, perkampungan milik Syahim, Yakub lalu singgah di sana dan membeli tanah perkebunan Syahim bin Jumur seharga 100 kambing. Yakub kemudian mendirikan tenda di sana dan membangun sebuah tempat penyembelihan hewan kurban yang diberi nama Eli, Tuhan Israel. Allah memerintahkan Yakub untuk mendirikan tempat itu, dan dari tempat itu pula Yakub akan berkuasa. Inilah tempat Baitul Maqdis saat ini yang selanjutnya direnovasi Sulaiman bin Dawud. Itulah tempat batu yang sebelumnya ia beri tanda dengan minyak, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ahli kitab menyebutkan kisah Dina binti Yakub binti Laya dan peristiwa yang terjadi bersama Syahim bin Jumur yang memaksa memasukkan Dina ke dalam rumahnya, lalu ia pinang melalui ayah dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Dina mengatakan, jika kalian mahu berhitan, kami akan berbesan dengan kalian dan juga sebaliknya, kerana kami tidak mahu berbesan dengan kaum yang tidak berhitan. Petik 1. Mereka menerima permintaan itu, lalu mereka semua berhitan. Pada hari ketiga, rasa sakit yang mereka rasakan akibat hitan kian parah. Anak-anak Yakub lalu menyerang dan membunuh mereka semua. Mereka membunuh Syahim dan ayahnya Jumur kerana tindakan buruk yang mereka lakukan, di samping mereka juga kafir dan menyembah berhala. Karena itulah anak-anak Yakub membunuh mereka dan mengambil harta benda mereka sebagai rampasan perang. Rahil kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Bunyamin. Hanya saja Rahil kesulitan saat melahirkannya, hingga meninggal dunia setelah si janin lahir. Yakub mengubur Rahil di Afrats, makam Rahil yang ada hingga saat ini. Yakub memiliki 12 anak, mereka semua lelaki. Anak-anak dari Laya adalah Robil, Shamon, Lawai, Yahudza, Isahir, dan Zabalun. Anak-anak dari Rahil adalah Yusuf dan Bunyamin. Anak-anak dari budak milik Rahil adalah Dani dan Naftali. Anak-anak dari budak milik Laya adalah Jad dan Asher. Yakub kemudian menemui ayahnya, Ishak, dan tinggal di dekatnya, tepatnya di kampung Hebron di tanah Kanaan, tempat Ibrahim tinggal. Setelah itu Ishak sakit dan meninggal dunia dalam usia 180 tahun. Jenazahnya dimakamkan kedua anaknya, Aish dan Yakub, bersama ayahnya, Ibrahim, di sebuah gua yang ia beli, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kejadian-kejadian luar biasa dalam kehidupan Bani Israel. Pasal pertama, kisah Yusuf bin Rahil. Allah menurunkan satu surah Al-Quran terkait kisahnya, agar hikmah, pelajaran, etika, dan perintah yang ada di dalamnya dijadikan iktibar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya, kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab, agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Surah Yusuf ayat 1 hingga 3. Huruf-huruf potongan di awal surah sudah kita bahas di awal tafsir surah Al-Baqarah. Bagi yang ingin mengetahui secara jelas, silakan dibaca. Surah ini secara utuh juga sudah kita bicarakan di sejumlah tempat dalam kitab tafsir. Berikut akan kami sampaikan kisah ini secara singkat. Inti penjelasan terkait masalah ini, Allah memuji kitabnya yang Allah turunkan kepada hamba dan rasulnya dengan bahasa Arab yang fasih dan jelas, dipahami oleh siapa pun yang memiliki akal, cerdas, dan suci jiwanya. Al-Quran adalah kitab paling mulia yang turun dari langit. Diturunkan oleh malaikat paling mulia kepada manusia paling mulia, di waktu dan tempat paling mulia, dengan bahasa paling fasih dan jelas. Untuk kisah-kisah masa lalu ataupun yang akan datang, Al-Quran menyampaikannya dengan sangat baik dan jelas,
memperlihatkan kebenaran yang diperselisihkan manusia, menolak dan membantah kebatilan serta kepalsuan yang ada. Untuk perintah-perintah dan larangan-larangan, Al-Quran adalah syariat paling adil, manhaj paling jelas, hukum paling jelas sekaligus adil. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, telah sempurnalah kalimat Rabbmu, yakni Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Surah Al-An'am ayat 115. Iaitu benar dalam berita-berita yang disampaikan, adil dalam perintah dan larangan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Surah Yusuf ayat 3. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah berbeza, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran, dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, iaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah. Surah Asy-Syura ayat 51 hingga 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan, yakni Al-Quran dari sisi kami. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat, mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Surah Asy-Syura ayat 99 hingga 101, iaitu, siapa berpaling dari Al-Quran dan mengikuti kitab-kitab lain, ancaman di atas berlaku baginya, seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Al-Musnad dan Sunan At-Tirmidzi dari Amirul Mukminin Ali secara marfu dan mauquf, siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran, Allah menyesatkannya. Imam Ahmad menuturkan, Suraj bin Nu'man bercerita kepada kami. Hisham bercerita kepada kami, Khalid memberitakan kepada kami dari Asy-Syabi, dari Jabir, suatu ketika Umar bin Khattab datang menemui Nabi SAW dengan membawa sebuah kitab yang ia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Lalu ia baca di hadapan Nabi SAW, beliau marah dan berkata, apa kalian bingung dalam menjalankan syariat Islam sampai kalian mengambil ajaran dari Yahudi, wahai Ibnu Khattab? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah membawakan syariat dalam keadaan putih dan bersih. Jangan sampai kalian bertanya kepada Yahudi tentang apapun lalu mereka menyampaikan kebenaran, kemudian kalian mendustakan kebenaran itu, atau mereka menyampaikan suatu kebatilan pada kalian lalu kalian percayai. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai Musa hidup, ia tidak bisa berbuat apapun selain mengikuti syariatku. Sanadnya sahih. Ahmad juga meriwayatkan hadis ini melalui jalur lain dari Umar, disebutkan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, kalian tentu tersesat. Kalian adalah umatku, dan aku adalah nabi kalian. Jalur-jalur riwayat hadis ini juga bentuk-bentuk matanya sudah disebutkan di bagian awal surah Yusuf. Sebagian matan hadis menyebutkan, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di hadapan khalayak. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, wahai semuanya, sungguh, aku diberi jawami'ul kalim, yakni singkat kata namun dalam makna dan penutup-penutupnya. Wahyu disampaikan kepadaku seringkas mungkin, dan aku telah menyampaikannya kepada kalian dalam kondisi putih bersih, maka janganlah kalian bingung. Jangan sampai orang-orang bingung membuat kalian terpedaya.
Setelah itu, beliau memerintahkan seluruh isi lembaran-lembaran tersebut untuk dihapus huruf demi huruf. Yusuf mendapatkan tugas kenabian. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dan demikianlah, Rab memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Rabmu maha mengetahui, maha bijaksana." Surah Yusuf ayat 4 hingga 6. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, Yakub memiliki 11 anak, semuanya lelaki. Nama-nama mereka semua sudah kami sebutkan sebelumnya, dan mereka adalah nenek moyang Bani Israel. Yang paling mulia dan agung di antara anak-anak Yakub adalah Yusuf. Sekelompok ulama berpendapat, di antara anak-anak Yakub tidak ada yang menjadi nabi selain Yusuf. Seluruh saudaranya tidak ada yang diberi wahyu. Kisah tentang sikap dan tutur kata saudara-saudara Yusuf membenarkan pendapat di atas. Sementara kalangan lain yang menyatakan saudara-saudara Yusuf semuanya nabi, bersandar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya." Surah Ali Imran ayat 84. Ia menyatakan mereka adalah anak-anak Yakub. Kesimpulan dalil ini lemah, kerana yang dimaksud keturunan dalam ayat ini adalah bangsa Bani Israel dan para nabi yang ada di tengah-tengah mereka yang diberi wahyu dari langit. Wallahu alam. Alasan lain yang menguatkan Yusuf adalah satu-satunya yang diberi risalah dan nubuah di antara seluruh saudaranya. Nas yang ada tidak menyebut satu pun saudara Yusuf, selain Yusuf sendiri. Ini memperkuat pendapat kami. Pendapat ini juga diperkuat oleh riwayat Imam Ahmad. Abdul Samad bercerita kepada kami, Abdul Rahman bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim." Hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini. Ia meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Muhammad bin Abdah dari Abdul Samad bin Abdul Warits dengan matan yang sama. Jalur-jalur riwayat ini sudah kami sebutkan dalam kisah Ibrahim, sehingga tidak perlu diulang lagi di sini. Segala puji dan karunia hanya milik Allah semata. Para mufassir dan kalangan lain menuturkan, Yusuf saat masih kecil dan belum balik, bermimpi seakan-akan 11 bintang sebagai isyarat ke-11 saudaranya, matahari dan bulan, keduanya mengisyaratkan kedua orang tuanya, mereka semua bersujud kepadanya. Yusuf tercengang kerana hal itu. Saat bangun, Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Ayahnya mengerti kelak Yusuf akan meraih kedudukan tinggi di dunia dan akhirat, kerana ayah dan seluruh saudaranya akan tunduk padanya dalam kedudukan itu. Ayahnya memerintahkan Yusuf agar menyembunyikan mimpi itu dan tidak ia ceritakan kepada saudara-saudaranya, agar mereka tidak hasad, berbuat zalim, dan melakukan berbagai tipu daya kepadanya. Ini memperkuat pendapat kami di atas. Hanya Yusuf yang menjadi nabi di antara seluruh saudaranya. Karena itu dalam salah satu atsar disebutkan, tunaikan kebutuhan saudara-saudara kalian dengan sembunyi-sembunyi, kerana setiap orang yang memiliki nikmat itu pasti didengki. Versi ahli kitab, Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya. Ini keliru, dan demikianlah, Rab memilih engkau untuk menjadi nabi, iaitu sebagaimana ia telah memperlihatkan impian agung itu kepadamu,
Karena itu sembunyikan dan jangan kau ceritakan mimpi itu. Rab memilih engkau untuk menjadi nabi, iaitu mengkhususkan berbagai kelembutan dan rahmat padamu, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, iaitu membuatmu bisa memahami makna-makna kalam dan takwil mimpi yang tidak bisa dipahami orang lain. Dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, iaitu dengan wahyu yang diberikan kepadamu. Dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishak, iaitu ia memberi nikmat padamu berupa nubuah dan memperlakukanmu dengan baik, seperti halnya nikmat yang sama juga telah diberikan kepada ayahmu, Yakub, kakekmu, Ishak, dan ayah kakekmu, Ibrahim al-Khalil. Sungguh, Rabbmu maha mengetahui, maha bijaksana, seperti yang Allah sampaikan. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Surah Al-An'am ayat 124. Karena itu saat ditanya, siapa manusia yang paling mulia? Nabi SAW menjawab, Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Nama bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam kitab tafsir masing-masing, juga Abu Ya'la dan Bazzar dalam kitab musnad masing-masing, dari hadis Hakam bin Zahir. Hadis ini dinyatakan daif oleh para imam hadis, dari As-Sudi dari Abdurrahman bin Sabit, dari Jabir. Ia menuturkan, seorang Yahudi bernama Bustanah datang menemui Nabi SAW lalu berkata, Hai Muhammad, beritahukan padaku tentang bintang-bintang apa saja nama-namanya yang sujud pada Yusuf seperti dalam mimpinya. Nabi SAW diam tidak menjawab, lalu Jibril turun memberitahukan nama bintang-bintang itu. Nabi SAW kemudian mendatangi si Yahudi itu dan berkata, apakah kau akan beriman kepadaku jika aku beritahukan nama bintang-bintang itu kepadamu? Ya, jawabnya. Nabi SAW kemudian menyebutkan nama-namanya. Nama-namanya adalah Jaryan, Tarik, Zayal, Zulkatifan, Kabis, WhatsApp, Amudan, Falik, Mushbih, Daro, Zulfuru, Dia, dan No. Si Yahudi itu kemudian mengatakan, demi Allah, itulah nama-namanya. Riwayat Abu Ya'la menyebutkan, saat Yusuf mengisahkan mimpi itu kepada ayahnya, ayahnya berkata, ini adalah urusan yang tercerai-berai yang disatukan Allah. Matahari takwilnya ayah dan bulan takwilnya ibu. Rencana pembunuhan Yusuf. Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertakwa. Ketika mereka berkata, sesungguhnya, Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat. Surah Yusuf ayat 7 hingga 10. Allah mengingatkan sejumlah tanda kebesaran, hikmah, petunjuk dan pelajaran di balik kisah ini. Selanjutnya Allah menuturkan tentang sifat hasad saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf, karena ia dan saudaranya, maksudnya saudara seibu Yusuf, yakni Bunyamin, lebih dicintai ayahnya melebihi mereka, padahal mereka berjumlah lebih banyak. Mereka mengatakan, kami lebih berhak dicintai dari dua anak itu. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata, iaitu karena lebih mencintai keduanya daripada kami. Setelah itu mereka berunding, dan memutuskan untuk membunuh atau mengasingkan Yusuf ke sebuah negeri yang membuatnya tidak kembali lagi, agar perhatian ayah tertuju sepenuhnya kepada mereka. Maksudnya, agar ayah hanya mencintai mereka saja, dan setelah itu mereka berniat untuk bertobat. Setelah mereka bersekongkol dan sepakat untuk melaksanakan rencana itu,
seorang di antara mereka berkata, Mujahid menyatakan, dia adalah Syamon. As-Sudi menyatakan, dia adalah Yahudza. Qatadah dan Muhammad bin Ishaq menyatakan, dia adalah anak paling tua, Rubil. Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir, iaitu musafir yang berlalu. Jika kamu hendak berbuat, apa yang kalian katakan tidaklah mustahil untuk dilakukan. Lakukan saja apa yang akan aku sampaikan kepada kalian, ini lebih tepat bagi kalian, membunuh atau mengasingkan Yusuf. Mereka menyepakati keputusan itu. Saat itu, mereka berkata, Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Yakub berkata, sesungguhnya, kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. Sesungguhnya, mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. Surah Yusuf ayat 11 hingga 14. Mereka meminta ayah mereka untuk membiarkan Yusuf ikut pergi bersama mereka. Mereka menyatakan, mereka ingin agar Yusuf ikut pergi menggembala bersama mereka, bermain dan bercanda, padahal mereka menyembunyikan niat jahat dalam hati, hanya Allah yang mengetahui rencana itu. Ayah memenuhi permintaan mereka dan berkata, Wahai anak-anakku, sungguh berat bagiku untuk berpisah dengannya meski hanya sesaat saja. Selain itu, aku khawatir jika kalian lalai saat bermain dan saat kalian serius melakukan sesuatu, tiba-tiba serigala datang menerkamnya, sementara ia tidak mampu mengelak kerana masih kecil, dan kalian lalai untuk menjaganya. Sesungguhnya, mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. Iaitu jika serigala menerkam lalu memakannya di hadapan kami, atau kami lengah untuk menjaganya hingga hal itu terjadi, padahal kami golongan yang kuat, tentu kami orang-orang yang rugi, iaitu lemah dan binasa. Menurut versi ahli kitab, Yakub mengikuti mereka dari belakang, namun tersesat di tengah jalan, hingga ada seseorang menunjukkan jalan menuju tempat anak-anaknya berada. Ini juga kekeliruan mereka dalam menuturkan kisah ini, kerana Yakub sangat mengkhawatirkan keselamatan Yusuf ketika diajak pergi bersama saudara-saudaranya. Lantas bagaimana mungkin jika Yakub membiarkan Yusuf pergi seorang diri? Yusuf dilempar ke dalam sumur. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, Wahai ayah kami, sesungguhnya, kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Surah Yusuf ayat 15 hingga 18. Mereka terus mendesak ayah mereka hingga akhirnya si ayah membiarkan Yusuf pergi bersama mereka. Begitu mereka sudah jauh dan tidak terlihat oleh sang ayah, mereka langsung mencela dan memperlakukannya secara hina, baik dengan tindakan maupun ucapan. Mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Maksudnya, di tengah batu besar yang ada di dalam sumur ketika airnya surut, tempat yang menjadi pijakan orang untuk turun ke dalam sumur guna mengambil air saat airnya surut, atau dengan timba. Setelah mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada Yusuf,
pasti ada jalan keluar bagimu dari kesulitan yang kau hadapi ini. Kelak, kau akan memberitahukan perbuatan ini kepada saudara-saudaramu saat kau telah menjadi seorang penguasa, saat mereka memerlukan bantuanmu dan takut kepadamu. Sedang mereka tidak menyadari, Mujahid dan Qatadah menyatakan, sedang mereka tidak menyadari ilham yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sedang mereka tidak menyadari, iaitu kelak kau akan memberitahukan hal ini kepada mereka saat mereka tidak mengenalimu. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Setelah diletakkan di dalam sumur, mereka pulang meninggalkannya, mereka mengambil bajunya lalu mereka lumuri dengan darah, mereka pulang pada petang hari dengan menangisi Yusuf. Karena itu sebagian salaf menyatakan, jangan tertipu oleh tangisan orang yang berpura-pura dizalimi, kerana bisa jadi yang menangis justru orang yang berbuat zalim. Setelah itu ia menyebut tangisan saudara-saudara Yusuf. Mereka pulang menemui ayah mereka pada petang hari dengan menangis, iaitu di tengah gelapnya malam, agar selaras dengan pengkhianatan yang mereka lakukan, bukan alasan yang mereka kemukakan. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya, kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, iaitu di dekat baju-baju kami, lalu dia dimakan serigala, iaitu saat kami tidak melihatnya kerana kami tengah bermain kejar-kejaran. Dan engkau tentu tidak akan percaya pada kami, sekalipun kami berkata benar, iaitu kau tentu tidak percaya kepada kami terkait apa yang kami sampaikan kepadamu bahawa Yusuf dimakan serigala, meski kami tidak engkau curigai. Lalu bagaimana engkau menuduh kami berbuat jahat dalam kejadian ini? Sebelumnya, engkau khawatir jika Yusuf dimakan serigala, lalu kami berjanji kepadamu Yusuf tidak akan dimakan serigala kerana jumlah kami banyak, lalu kami menjadi tidak dipercaya. Ayah bisa dimaklumi jika tidak percaya kepada kami kerana kondisinya memang seperti itu. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu, iaitu darah dusta yang dibuat-buat, kerana mereka menyembelih seekor kambing, lalu mereka ambil darahnya dan mereka lumurkan di baju Yusuf, untuk mengelabui ayah mereka bahawa Yusuf benar-benar telah dimakan serigala. Para mufassir menyatakan, mereka lupa tidak merobek-robek baju itu, kerana petaka dusta adalah lupa. Saat tanda-tanda kecurigaan nampak, ayah mereka mulai memahami apa sebenarnya yang telah mereka perbuat, kerana sang ayah mengerti betul mereka memusuhi dan dengki terhadap Yusuf. Hal ini kerana sang ayah lebih mencintainya melebihi mereka, mengingat Yusuf sudah memiliki tanda-tanda keluhuran dan wibawa besar sejak ia masih kecil, di samping nubuah yang akan Allah berikan kepadanya secara khusus, juga kerana mereka merayu sang ayah untuk membawa pergi Yusuf. Begitu mereka berhasil membawa Yusuf pergi, mereka segera menghilangkan dan melenyapkan Yusuf agar tidak lagi terlihat di mata ayahnya. Setelah itu mereka pulang dengan pura-pura menangis. Juga kerana persekongkolan dan kesepakatan jahat yang mereka lakukan. Karena itu Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Menurut versi ahli kitab, Rubil menyarankan untuk meletakkan Yusuf di dalam sumur, agar setelah itu Rubil ambil kembali tanpa disadari oleh saudara-saudara lainnya, dan setelah itu ia kembalikan lagi kepada ayahnya. Namun mereka lalai dan menjual Yusuf kepada kafilah dagang yang berlalu. Setelah Rubil kembali ke sumur tersebut pada sore hari untuk mengeluarkan Yusuf, ternyata Yusuf sudah tidak ada. Rubil berteriak dan merobek bajunya. Mereka kemudian menghampiri seekor kambing lalu mereka sembelih. Darah kambing itu kemudian mereka lumurkan ke baju Yusuf. Saat Yakub diberitahu, ia merobek bajunya dan mengenakan sarung hitam, larut dalam kesedihan selama berhari-hari kerana kehilangan Yusuf.
Kisah lemah ini bersumber menuturkan dan menggambarkan dari kekeliruan ahli kitab dalam kisah sebenarnya. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, iaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Yusuf di dalam sumur, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Yusuf ayat 19 hingga 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan kisah Yusuf saat diletakkan di dalam sumur. Ia duduk menantikan jalan keluar dan kelembutan Allah terhadapnya. Akhirnya, musafir pun datang melintas. Ahli kitab menuturkan, barang-barang yang mereka bawa adalah kacang tanah, biji cemara, dan biji hijau. Mereka datang dari Syam menuju Mesir. Mereka mengirim sebagian rombongan untuk mengambilkan air dari sumur tersebut. Saat sebagian dari mereka memasukkan timba ke dalam sumur, Yusuf bergantungan pada timba itu. Saat melihatnya, orang yang menimba mengatakan, "Oh, senangnya, iaitu duhai senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, iaitu mereka mengira Yusuf sebagai bagian dari barang datangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, iaitu Allah Maha mengetahui persekongkolan saudara-saudara Yusuf terhadapnya, Maha mengetahui rasa senang orang-orang yang menemukannya kerana bisa mereka jual sebagai barang dagangan. Meski demikian, Allah tidak mengubah ketetapan untuk Yusuf, kerana di balik kejadian itu terdapat hikmah agung. Takdir yang telah terdahulu dan kasih sayang terhadap penduduk Mesir melalui takdir yang Allah jalankan melalui sosok Yusuf kecil yang memasuki Mesir sebagai tawanan. Kemudian setelah itu Yusuf memegang kendali urusan-urusan besar, dan melalui sosok Yusuf, Allah memberikan manfaat pada penduduk Mesir, baik manfaat dunia maupun akhirat yang tak terbatas dan terbayangkan. Yusuf diperjualbelikan sebagai budak. Setelah saudara-saudara Yusuf merasa bahawa rombongan musafir tersebut telah mengambil Yusuf, mereka segera menyusul para musafir tersebut. Mereka berkata, "Dia ini budak kami yang melarikan diri." Mereka kemudian menjual Yusuf dengan harga murah, iaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Naufal Bakkali, As-Sudi, Qatadah, Atiyah Al-Awfa menuturkan, mereka menjual Yusuf seharga 20 dirham, lalu mereka bagi satu orang 2 dirham. Mujahid mengatakan 22 dirham. Ikrimah dan Muhammad bin Ishaq mengatakan 40 dirham. Wallahu alam. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, iaitu perlakukan dia dengan baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak." Inilah salah satu wujud kelembutan, kasih sayang, dan perlakuan baik Allah kepada Yusuf, kerana Allah menghendaki untuk mempersiapkan dan memberikan kebaikan dunia akhirat pada Yusuf. Para mufassir menuturkan, penduduk Mesir yang membeli Yusuf adalah pemimpin, tepatnya salah seorang menteri Mesir. Seluruh harta simpanan dan kekayaan Mesir diserahkan kepadanya. Ibnu Ishaq menuturkan, namanya Istafir bin Ruhai. Raja Mesir saat itu adalah Rayyan bin Walid, seseorang berasal dari kabilah Amalek. Nama isteri menteri Mesir tersebut adalah Ra'il binti Ramayl. Yang lain menyatakan, namanya Zulaikha.
Sepertinya, Zulaikha adalah julukannya. Yang lain menyebut Fakhr binti Yanus. Demikian diriwayatkan As-Sa'labi dari Ibnu Hisham Ar-Rifai. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'ib, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas. Nama orang yang menjual Yusuf di Mesir iaitu orang yang mendatangkan Yusuf ke Mesir lalu ia jual adalah Malik bin Za'a bin Nuaid bin Madian bin Ibrahim. Wallahu alam. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud. Ia mengatakan, orang yang paling tajam firasatnya ada 3. Penguasa Mesir Sa'ad berkata kepada isterinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Wanita yang berkata kepada ayahnya tentang Musa, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surah Al-Qasas ayat 27. Dan Abu Bakar As-Siddiq kala menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ada yang menyatakan, penguasa Mesir membeli Yusuf dengan harga 20 dinar. Yang lain menyebut senilai minyak kasturi. Ada juga yang menyebut senilai 1 baju sutera. Ada pula yang menyebut senilai sekian perak. Wallahu alam. Anugerah dari Allah yang diberikan kepada Yusuf. Firman-Nya, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, iaitu kami takdirkan penguasa Mesir dan isterinya untuk berbuat baik dan memperhatikan Yusuf. Seperti itu pula kami memberikan kedudukan baik kepadanya di negeri Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, iaitu kami membuatnya memahami takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, iaitu ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah menakdirkan sebab-sebab dan sejumlah hal yang tidak diketahui manusia. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Dan ketika dia telah cukup dewasa kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan semua kejadian di atas terjadi saat Yusuf belum dewasa, iaitu seumuran 40 tahun, kerana dalam usia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada para nabi. Para mufassir berbeza pendapat terkait usia Yusuf ketika menginjak dewasa. Malik, Rabi'ah, Zaid bin Aslam, dan Ash-Sha'bi menyatakan, iaitu ketika Yusuf balik. Sa'id bin Jubair berpendapat, saat Yusuf berusia 18 tahun. Ad-Dahhak menyebut 20 tahun. Ikrimah menyebut 25 tahun. As-Sudi menyebut 30 tahun. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah menyebut 33 tahun. Hasan menyebut 40 tahun. Pendapat ini dikuatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Surah Al-Ahqaf ayat 46. Yusuf digoda oleh isteri tuannya, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya, orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap isterimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta,
dan Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak di bahagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya, ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan isteriku mohonlah ampunan atas dosamu, kerana engkau termasuk orang yang bersalah." Surah Yusuf ayat 23 hingga 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan godaan yang dilakukan isteri penguasa Mesir itu kepada Yusuf dan meminta Yusuf melakukan sesuatu yang tidak patut dengan kondisi dan kedudukannya. Isteri penguasa Mesir itu sangat cantik, memiliki banyak harta, kedudukan dan masih muda. Ia menutup pintu-pintu rumah, bersiap dan berdandan untuk merayu Yusuf, mengenakan pakaian terbaik dan paling mewah yang ia miliki. Di samping itu ia adalah isteri seorang menteri. Ibnu Ishaq menyatakan ia adalah puteri saudari Raja Rayyan bin Walid, Raja Mesir. Selain itu, Yusuf juga seorang pemuda yang sangat tampan lagi menawan. Namun kerana ia adalah seorang nabi, berasal dari keturunan para nabi, akhirnya Allah melindungi Yusuf dari perbuatan keji, melindunginya dari tipu daya wanita. Ia adalah pemimpin para pemimpin terpandang, salah satu di antara 7 orang bertakwa yang mendapat naungan Allah yang disebutkan dalam kitab Syahihain dari para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang beliau sampaikan dari Rabb bumi dan langit. Ada 7 golongan, Allah menaungi mereka di bawah naungannya pada hari tiada naungan selain naungannya. Pemimpin adil, orang yang mengingat Allah seorang diri lalu kedua matanya berlinang. Orang yang hatinya merindukan masjid ketika keluar darinya hingga ia kembali lagi. 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karenanya, seseorang yang menyedekahkan sesuatu, lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, dan lelaki yang diajak berbuat zina seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tapi ia mengatakan, "Sungguh, aku takut kepada Allah." Intinya, isteri seorang menteri Mesir mengajak Yusuf berbuat keji, dan memintanya dengan sangat. Yusuf kemudian berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku," maksudnya suami wanita tersebut, "si pemilik rumah, tuanku, telah memperlakukan aku dengan baik, iaitu ia telah memperlakukan diriku dengan baik dan memuliakan kedudukanku di sisinya. Sesungguhnya, orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Firman ini sudah kita bahas dalam kitab tafsir secara memadai. Sebagian besar pernyataan para mufassir terkait hal ini bersumber dari kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Lebih baik jika masalah ini tidak perlu kita bahas. Yang wajib kita yakini adalah Allah melindungi, membebaskan, dan menjauhkan Yusuf dari perbuatan nista. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih." Dan keduanya berlomba menuju pintu. Yusuf lari meninggalkan wanita itu menuju pintu agar bisa keluar dan lari menjauh darinya. Namun wanita itu mengejar Yusuf, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu langsung berkata kepada suaminya dan menghasutnya agar menghukum Yusuf. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap isterimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Ia menuduh Yusuf padahal dia yang sebenarnya tertuduh. Si perempuan tersebut membela kehormatannya dan membersihkan namanya. Karena itu Yusuf berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku, kebenaran perlu disampaikan saat diperlukan." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Menurut salah satu pendapat, saksi tersebut masih kecil dan masih digendong. Demikian yang dinyatakan Ibnu Abbas,
juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Hilal bin Yasaf, Hasan al-Basri, Said bin Jubair, Dahak dan dipilih Ibnu Jarir. Terkait saksi ini, ada sebuah hadis marfu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sementara yang lain menyebut mauquf, hanya sampai Ibnu Abbas saja. Sumber lain menyebutkan, saksi tersebut adalah seorang lelaki di dekat kafe, suami si perempuan. Yang lain menyebut seorang lelaki di dekat si perempuan. Kalangan yang menyatakan bahawa saksi tersebut seorang lelaki adalah Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Hasan, Qatadah, As-Sudi, Muhammad bin Ishaq, dan Zaid bin Aslam. Saksi itu mengatakan, jika baju gamisnya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang dusta, artinya, Yusuf yang menggoda. Lalu si wanita tersebut mendorong Yusuf hingga bahagian depan bajunya koyak. Dan jika baju gamisnya koyak di bahagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar, iaitu kerana Yusuf melarikan diri dari perempuan tersebut. Lalu si perempuan mengejar dan memegangi baju Yusuf, hingga bajunya terkoyak dari belakang. Dan seperti itulah kejadiannya. Karena itu Allah berfirman, maka ketika dia, yakni suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bahagian belakang, dia berkata, sesungguhnya, ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat, iaitu tindakan ini adalah tipu dayamu, kau yang telah menggoda Yusuf, tapi kau menuduh Yusuf yang bukan-bukan. Sikap Tuan Aziz terhadap isterinya. Suaminya kemudian menutup lembaran kejadian ini dengan mengatakan, wahai Yusuf, lupakanlah ini, iaitu jangan kau katakan pada siapa pun, kerana menyembunyikan kejadian seperti ini lebih patut dan lebih baik. Si suami kemudian memerintahkan isterinya untuk memohon ampunan atas dosa yang telah ia lakukan, dan bertobat kepada Rabb, kerana ketika seorang hamba bertobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya. Meski penduduk Mesir menyembah berhala, namun mereka mengetahui hanya Allah semata yang mengampuni dosa dan menyeksa kerana dosa. Karena itulah suami si perempuan tersebut mengatakan seperti itu, dan memaafkannya dalam salah satu sisi, mengingat wanita sepertinya wajar jika tidak bisa menahan diri terhadap lelaki setampan Yusuf, namun Yusuf adalah sosok yang menjaga diri, bersih harga dirinya, dan bersih hati. Si suami itu kemudian berkata kepada isterinya, dan isteriku mohonlah ampunan atas dosamu, kerana engkau termasuk orang yang bersalah. Isteri Tuan Aziz membungkam para wanita yang mencibirnya. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, isteri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya, pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Isteri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku kerana aku tertarik kepadanya, dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Maka Rabb memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Surah Yusuf ayat 30 hingga 34.
Allah menuturkan tentang celaan yang disampaikan wanita-wanita kota setempat dari kalangan isteri-isteri para menteri dan puteri-puteri para pembesar terhadap isteri seorang menteri tersebut kerana telah merayu pelayannya dan cintanya yang sangat mendalam padanya, padahal Yusuf tidak sederajat baginya. Ia hanya salah seorang pelayan, dan pelayan seperti dia tidak patut diperlakukan seperti itu. Karena itu mereka mengatakan, kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata, iaitu karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, iaitu celaan dan penghinaan, serta penistaan yang ditujukan padanya karena begitu mencintai pelayannya, meski dalam saat yang bersamaan si isteri menteri tersebut bisa ditolerir. Karena itu, ia ingin menyampaikan alasan di hadapan mereka, kenapa ia sampai berbuat seperti itu, dan menjelaskan bahawa pelayannya tidak seperti yang mereka kira. Isteri menteri ini kemudian mengirim utusan untuk mengundang mereka, mereka kemudian berkumpul di rumahnya, mereka diberi jamuan makanan yang layak, dan di antara jamuan tersebut ada makanan yang harus dipotong dengan pisau, seperti lemon dan semacamnya. Isteri menteri tersebut memberi mereka semua pisau. Ia juga telah mempersiapkan Yusuf dan mengenakan pakaian terbaik padanya. Selain itu, Yusuf saat itu berada di puncak masa muda. Isteri si menteri kemudian menyuruh Yusuf keluar di hadapan mereka dalam kondisi seperti itu. Yusuf kemudian keluar dalam penampilan yang lebih indah dari bulan purnama. Ketampanan Nabi Yusuf. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, iaitu mereka mengagungkan, memuliakan, dan merasa segan kepada Yusuf. Mereka tidak mengira ada sosok manusia sedemikian tampan. Keelokan wajah Yusuf membuat mereka terpesona, hingga melukai tangan mereka dengan pisau-pisau itu tanpa mereka sadari, seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Disebutkan dalam hadis Isra, Rasulullah SAW melintas di hadapan Yusuf. Ia diberi separuh keelokan rupa. As-Suhaili dan imam lainnya menuturkan, artinya, ia memiliki separuh keelokan rupa Adam, karena Allah menciptakan Adam dengan tangannya, meniupkan roh ciptaannya padanya, sehingga Adam adalah sosok manusia yang paling rupawan. Karena itulah para penghuni surga masuk ke dalam surga dengan postur tinggi dan keelokan rupa seperti Adam. Yusuf memiliki separuh keelokan rupa Adam. Tidak ada yang lebih tampan dari mereka berdua, seperti halnya tidak ada wanita yang lebih cantik setelah Hawa, melebihi Sarah, isteri Ibrahim Al-Khalil. Ibnu Mas'ud mengatakan, wajah Yusuf seperti kilat. Setiap kali ada wanita datang untuk suatu keperluan, Yusuf menutupi wajahnya. Yang lain mengatakan, Yusuf sering mengenakan penutup kepala agar tidak dilihat orang. Itulah alasan kenapa isteri penguasa Mesir sangat mencintai Yusuf, hingga terjadilah suatu peristiwa. Para wanita melukai tangan mereka dengan pisau saat melihat ketampanan Yusuf. Mereka mengagungkan Yusuf karena wibawa yang ia miliki. Mereka tercengang saat melihat Yusuf secara langsung. Isteri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Setelah itu ia memuji Yusuf sebagai sosok yang menjaga diri secara sempurna. Ia mengatakan, dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina. Para wanita mendorong Yusuf agar menuruti perintah majikan wanitanya, namun Yusuf menolak dengan keras dan menjauh, karena ia berasal dari keturunan para nabi. Yusuf kemudian mengatakan dalam doa yang ia panjatkan kepada Rabb seluruh alam, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh, iaitu jika kau menyerahkan urusanku padaku,
tentu aku lemah dan tiada berdaya, aku tidak kuasa untuk memberikan manfaat bagi diriku, ataupun menolak mara bahaya, kecuali yang dikehendaki Allah. Aku hamba lemah, kecuali jika Engkau memberiku kekuatan, menjaga dan melindungiku dengan daya dan kekuatanmu. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Rabb memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahawa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya, aku bermimpi memeras anggur, dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya, kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua aku telah dapat menerangkan takwilnya, sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rabb kepadaku. Sesungguhnya, aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman hama bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Surah Yusuf ayat 34 hingga 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan tentang penguasa Mesir dan isterinya. Setelah mengetahui Yusuf tidak bersalah, terlintas dalam pikiran mereka untuk memenjarakan Yusuf hingga waktu tertentu, untuk meredakan komentar-komentar orang terkait kasus ini, agar terkesan bahawa Yusuflah yang menggoda isterinya, hingga akhirnya ia dipenjara karenanya. Mereka memenjarakan Yusuf secara semena-mena dan sewenang-wenang. Ini termasuk bagian dari takdir yang Allah tentukan untuk Yusuf, bagian dari perlindungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya, karena dengan cara ini Yusuf bisa menjauh dari pergaulan mereka. Karena alasan ini, sebagian orang Sufi menyatakan, seperti yang dituturkan Imam Ash-Syafi'i dari mereka, termasuk bagian dari isma perlindungan dari perbuatan-perbuatan dosa adalah jangan merasa sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Ada yang menyatakan, salah satu di antara keduanya adalah pelayan yang biasa memberi minum raja, namanya menurut salah satu sumber, Nabur. Yang satunya adalah pelayan pembuat roti, yang oleh orang-orang Turki disebut Jashinke. Namanya, menurut salah satu sumber, Majlets. Raja menuduh keduanya terkait suatu kasus, lalu memenjarakan keduanya. Saat keduanya melihat Yusuf berada di dalam penjara, sifat dan perilaku Yusuf membuat keduanya kagum. Seperti itu juga dengan tindak tanduk, jalan hidup, tutur kata dan perbuatan, banyak beribadah kepada Rabb, dan berbuat baik terhadap sesama yang diperlihatkan Yusuf. Hingga suatu ketika, kedua pemuda tersebut bermimpi sesuai profesi yang dijalani masing-masing. Ahli tafsir menyebutkan, keduanya bermimpi pada malam yang sama.
Pelayan yang biasa memberi minum raja, bermimpi seakan melihat 3 dahan kurma mengeluarkan dedaunan, dan tandan-tandan anggurnya sudah matang. Ia kemudian mengambil anggur itu dan memerasnya di dalam gelas milik raja, lalu memberikannya kepada raja. Sementara pelayan pembuat roti bermimpi, di atas kepalanya ada 3 lapis roti, lalu burung-burung buas memakan roti bagian atas. Kedua pemuda itu kemudian mengisahkan mimpi itu pada Yusuf dan memintanya untuk menjelaskan takwilnya. Keduanya mengatakan, "Sesungguhnya, kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik." Yusuf kemudian memberitahukan keduanya, ia mengetahui takwil mimpi itu. Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua aku telah dapat menerangkan takwilnya, sebelum makanan itu sampai kepadamu." Ada yang menyatakan, maknanya adalah meski kalian berdua melihat kesabaran seperti apapun, aku tetap akan menakwilkan mimpi kalian sebelum mimpi itu menjadi kenyataan, dan akan terjadi tepat seperti yang aku katakan. Menurut yang lain, maknanya adalah aku akan memberitahukan makanan apa yang akan datang kepada kalian, apakah manis ataukah pahit, seperti yang dikatakan Isa, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Surah Ali Imran ayat 49. Yusuf berkata kepada keduanya, "Ini adalah sebagian dari yang diajarkan Allah kepadaku, karena aku beriman kepadanya, mengesahkannya, mengikuti agama nenek moyangku yang mulia, Ibrahim Al-Khalil, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami, yaitu karena telah menunjukkan kami kepada agama ini, dan kepada manusia semuanya, yaitu dengan memerintahkan kami untuk menyeru manusia kepada agama ini, menuntun dan menunjukkan mereka kepadanya, agama yang telah tertanam di dalam fitrah mereka, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Yusuf mengajak kedua rekannya untuk bertauhid. Setelah itu, Yusuf menyeru mereka untuk mengesahkan Allah, mencela peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, menghina berhala-berhala dan mengentengkan hal ihwalnya. Yusuf berkata, "Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah, iaitu Dialah yang mengatur makhluknya, berbuat sesuai kehendaknya, memberi petunjuk kepada siapa pun yang Ia kehendaki dan menyesatkan siapa pun yang Ia kehendaki. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, semata tiada sekutu baginya. Itulah agama yang lurus, agama dan jalan yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, iaitu mereka tidak mendapat petunjuk kepada agama ini, meski sudah jelas sekali. Dakwah yang disampaikan Yusuf pada keduanya dalam situasi seperti itu amat sempurna sekali, karena mereka berdua mengagungkan sosok Yusuf, siap menerima apapun yang akan dikatakan Yusuf. Karena itu tepat sekali jika Yusuf menyeru keduanya menuju apa yang lebih berguna dari pertanyaan yang mereka ajukan. Yusuf menafsirkan mimpi kedua rekannya di penjara. Setelah itu Yusuf menunaikan kewajibannya dan menuntun menuju tujuan yang dimaksudkan. Yusuf berkata, "Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman hamar bagi tuannya." Para mufassir menyatakan, dia adalah pelayan yang bertugas memberi minum tuannya, adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Para mufassir menyatakan, dia adalah pelayan yang bertugas membuat roti. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku, iaitu ini pasti terjadi dan tidak mustahil. Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, mimpi seseorang ibarat burung selama tidak ditakwilkan. Jika ditakwilkan, mimpi itu menjadi kenyataan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Mujahid,
dan Abdurrahman bin Zaid bin Salam. Kedua pemuda itu kemudian berkata, kami tidak bermimpi apapun. Yusuf lalu berkata pada keduanya, telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Permintaan Yusuf kepada temannya yang selamat. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Surah Yusuf ayat 42. Allah mengisahkan, Yusuf berkata kepada orang yang ia ketahui akan selamat di antara keduanya, dia adalah pelayan yang biasa memberi minum tuannya. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu, iaitu sampaikan perihalku dan seperti apa kondisiku di dalam penjara kepada tuanmu bahawa aku sama sekali tidak punya salah. Ini menunjukkan, boleh melakukan sebab-sebab, dan hal ini tidak menafikan tawakal kepada Rabb seluruh tuan. Firman-Nya, maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya, iaitu syaitan membuat pemuda yang selamat di antara keduanya lupa akan pesan yang disampaikan Yusuf. Demikian yang dinyatakan Mujahid, Muhammad bin Ishaq, dan lainnya. Penjelasan ini benar, dan inilah teks yang tertera dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Karena itu, Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Al-Bidhu adalah bilangan antara 3 hingga 9. Pendapat lain menyebut hingga 7. Ada juga yang menyebut hingga 5. Ada juga yang menyebut di bawah 10. Demikian penjelasan yang disampaikan As-Sa'labi. Pendapat lain menyebutkan, maksudnya ada beberapa wanita dan beberapa lelaki di dalam penjara. Masa penahanan Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena itu Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam beberapa tahun lagi. Surah Ar-Rum ayat 4. Kedua firman ini menolak pernyataan As-Sa'labi di atas. Al-Farra menjelaskan, Al-Bidhu bisa digunakan untuk puluhan, 20-an, hingga 90-an. Tidak bisa digunakan untuk ratusan dan ribuan. Al-Jauhari tidak sependapat jika kata ini digunakan untuk bilangan lebih dari puluhan. Menurutnya, bilangan berikut tidak boleh bidhal wa ishrun, 20 sekian, hingga 90-an. Dalam kitab Syahih disebutkan, iman itu ada 60 sekian cabang. Riwayat lain, 80 cabang, yang paling tinggi adalah ucapan, La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Salah jika ada yang menyatakan bahawa kata ganti dalam firman berikut merujuk kepada Yusuf, maka syaitan membuatnya menjadi lupa menerangkan kepada tuannya. Pendapat ini daif, meski diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir terkait masalah ini, daif dari semua sisi. Hanya diriwayatkan Ibrahim bin Yazid Al-Hawri Al-Makki. Ia perawi matruk, yakni riwayatnya tidak dijadikan hujah oleh para ahli hadis. Riwayat Mursal Hasan dan Qatadah juga tidak bisa diterima. Apalagi hadis yang ini. Wallahu alam. Terkait pernyataan Ibnu Hibban dalam kitab Syahihnya terkait faktor yang membuat Yusuf mendekam di dalam penjara selama beberapa tahun sebagai berikut. Fadal bin Habab Al-Jumahi mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Masrahat bercerita kepada kami, Khalid bin Abdullah bercerita kepada kami, Muhammad bin Ammar bercerita kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati Yusuf. Andai ia tidak mengatakan, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu, tentu ia tidak mendekam di dalam penjara selama itu. Semoga Allah merahmati Lut, ia berlindung kepada keluarga yang kuat kala ia berkata kepada kaumnya, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu kulakukan. Surah Hud ayat 80. Beliau meneruskan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sesudahnya, melainkan orang yang paling mulia nasabnya di antara kaumnya.